Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Sa'rani fa in qulta fama lil muradi bi qouli sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Orang dimanapun ngaji sholawat, ketika tuh seorang guru bersalawat kepada Rasulullah, baca hadis, ya, gitu ya. Ngaji berarti tuh, ya, gitu ya. Ya, kadang-kadang tuh guru diam aja, baca hadis, ya, muridnya diam, nah nyambut tuh salawat. Tapi orang bahil ketika disebut nama Nabi Muhammad SAW, nyebut tuh, itu namanya orang bahil, gitu. Ya. Dalam diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ummatun marhumun laisa alaiha fil akhiratin azab wa inna azabah fid dunya jalajilu wal fitnatu wal balaya wal mihan. Al hadisu bimana. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi daripada Rasulullah SAW. Umat Nabi Muhammad marhumun, umat yang paling marhumun, yang Allah cintai, yang dapat kasih sayang itu cuma satu, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Lepas tuh kasih sayang, kalau nih umat Nabi Muhammad, ya umat Nabi Muhammad nih nggak ada yang pada ngakur. Ya kan, aduh jangan fitnah sekarang, hati-hati, jangan masuk fitnah ke keluarga kita. Makanya kata Allah Subhanahu Wa Taala, ku anfusakum wa ahlikum, nah jaga diri kita, jaga keluarga kita, jangan sampai kejebur api neraka. Ya, usah jauh-jauh kita akur. Keluarga jenazah misalnya akur sampai mati, gitu kan? Ya, jangan ngomong di kita, jangan ngomong di belakang kalau kita nggak demen. Ngomong. Kalau kita nggak suka, kita ngomong. Gitu. Kenapa? Ya Allah Ta'ala, Allah datang, seorang hamba datang kepada Allah Ta'ala, ata minallah biqalbin sah. Dia datang kepada Allah dengan hati yang salah. Hatinya selamat, ngomong dah. Gitu. Itu makanya yang paling serem tuh kita ngomong di belah salam. Ya, habis tuh pahala kita buat dia. Buat yang kita buat yang kita omongin, akur udah hampir mati, udah akur. Ya, buat apa sih kita di dunia cuma satu, dunia katanya harapin harta segalanya. Bagaimana kita berbuat baik, dohiron wabah, batinan. Nggak segala johir doang. Ngaji tiap hari, dia sholat tiap hari, kenapa masuk neraka? Puasa full, zakat full, kenapa masuk neraka? Semuanya full semua. Amalia dikerjain. Amalia Rasul dikerjain, ya sholat sunnah dijalan, tapi langsung neraka. Cuma satu, ghibah. Ya, makanya kisah daripada yang haul kemarin, Abu Bakar Gesik tuh, ya Abu Bakar haul kemarin, cerita beliau dan banyak cerita para ulama. Salah satu cerita beliau lagi jalan di kuburan, lewat kuburan, ada orang tak tolong. Tolongin, itu Habib, kata itu ya ahli kubur. Apa itu ya? Yang minta tolong, gitu kan? Ada yang minta tolong. Masih pulang. Kenapa ente? Aneh gibah di dunia. Aneh minta maaf. Tapi masih diseksa. Kenapa masih diseksa? Ya, karena sebarin tuh. Masih pulang sampai sekampung. Sampai gini hari Anda belum kelar. Makanya kata Rasulullah SAW, yakum wal gibah, fa'inal gibah asad dari minal jinah. Jauhin gibah, jauhin kita ngomongin orang di belakang, ya, apalagi sudah. Jangan. Dia lebih dahsyat dosanya melebihi jinah. Jauhin. Itu setan punya tujuan bagaimana nih kita amaliah kita hancur. Setan punya tujuan nih, pasukannya gampang umat Nabi Muhammad. Ya, hancur umat Nabi Muhammad gampang. Yang dibilang maksiat bukan maksiat, ghibah padahal maksiat besar daripada zina. Ghibah maksiat besar daripada pembunuhan. Kayak Allah Ta'ala bilang al fitnatu asaddu minal qatil. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuh. Itu ghibah tuh. Ghibah membunuh pelan-pelan karakter seseorang. Dibunuh tuh karakter orang itu. Jadi dibilang baik, dibilang nggak baik. Dibunuh pelan-pelan dulu. Kalau
Bunuh sekalian kan enak, cak selesai. Ini gua, jauh indah. Kita banyak ngalahnya hidup kita sama keluarga banyak ngalahnya bukan kita untuk bukan gimana yang penting kita pengen akur, pengen selamat. Ini ahli kubur nggak demen nih, ahli kubur orang yang pulang ke rahmatullah ini bakal cinta, ini bakal demen kalau apa? Keluarga akur. Ahli kubur nggak demen dibaca Yasin nggak puluhan kali, nggak demen nggak nyampe masih ketutup satir. Paham? Ini yang dia demen dia akur. Jadi Allahu Akbar. Kayaknya jaga dah hati kita jaga. Kalau kita nggak suka ngomong, jangan kecewain Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad umat yang Allah cintai. Laisa alaiha fil akhirat ajab. Nggak ada ajab kata Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad nanti di akhirat nggak ada ajab. Nggak ada ajab. Kok dia benar-benar cinta sama Nabi Muhammad, dia cinta banget Nabi Muhammad, dijaga banget di akhlaknya, dijaga selalu di mana aja dia najurun nas bi ain min haqqin wa rahmah. Dia pandang manusia semua dengan kelembutan, dia kasih orang dulu sekarang udah nggak ada kan, lewat depan rumah, mau kemana? Mampir sini, dibikinin teh, sekarang udah gak ada, mana lo? Ya kak, udah kagak ada sekarang. Orang-orang dulu hebat. Begitu ingat tua muda tuh ya, lewat. Mau mana mah? Mampir sini. Jangan ngetih. Tidak. Kayak pisang rebus, kayak ubi rebus, ya kan? Sekarang tidak, ya kan? Mau mana mah? Nanti kopi pahit. Allah kali itu bang. Tuh mesti ada tuh, mesti ada. Gitu. Kenapa? Nanti bakal sampai di atas tuh. Dia pulang kubur, orang yang begitu pulang kubur dikenal udah. Dikenal. Kenapa? Sering negor. Dia sering negor. Yang kedua dia sering doain muslimin, dia kenal. Orang nggak doain muslimin, muslimat, dia pulang kubur ke orang asing. Orang yang baru-baru pindah rumah, dia nggak punya teman, nggak punya telah. Ya, gitu ya. Jaga ya bacaan Yasin tadi segalanya, makanya hayatin. Yasin kan Al-Quran, apa yang kita baca itu Al-Quran. Al-Quran kan kalamullah, makhluk, ya kan? Kita dialog Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu kita ya Allah enak banget ya. Makanya kalau mau kaya sering-sering begini, sering-sering kita ngumpul. Ya, sebulan sekali ngumpul, ada bacaan yang ngumpul bahagia dah, inti bahagia. Dia bisa bahagia sama saudara itu luar biasa. Bahagia sama orang lain biasa. Dia biar bahagia satu perut, satu pucuk dia bahagia, ada satu pohon bahagia. Tok udah. Itu yang diharapkan. Dia bahagia sama orang lain, biasa. Dia bahagia sama saudara. Bisa kumpul, habis arisan, habis ngumpul begini, ya kan? Dia bisa bercanda, ketawa. Karena yang diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana itu umat Nabi Muhammad dia bercanda ketawa, ya kan? Ya makanya wali Allah terbesar orang Betawi cuma satu, siapa? Binyamin, ya kan? Bikin ketawa itu bukan kata aneh kata Allah. Qul bi fadlillah wa birrahmati fabidzalika falyafrah. Katakan ya Muhammad, anugerah aku sehat, panjang umur, ya kan? Rezeki banyak. Apapun yang dia mau, tapi jadi kepala proh, bahagialah hidup. Lalu kita kumpul begini, ya Allah, mau kemana lu? Gua libur dulu kerja ya. Ya kan? Semua diliburin. Mau kemana? Gue mau ketemu saudara gue. Senang banget hatinya. Senang banget hatinya, bahagia banget hatinya. Jadi, apa yang diharapin Allah kasih semuanya. Gak perlu doa. Gak perlu doa. Jadi bahagiaan seseorang itu anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak ada umat Nabi Muhammad marhumun fil akhirat, marhum laisa alaiha fil akhirati ajabun. Wa in azabaha fid dunya jalajil wal fitnah wal balaya wal mihan. Ajabnya umat Nabi Muhammad itu di dunia jalajil, ya, gempa bumi. Wal fitnatin, fitnah, wal balaya, musibah, wal mihan, kemaksiatan. Ujian tuh. Ya.
di akhirat nggak ada. Ya, tobat sih kita tobat dah. Tobat cuma satu. Obat cuma satu, perbaikin diri kita pengen baik, ame sesama manusia. Karena paling berat di hadapan Allah Ta'ala cuma satu, kata Allah Ta'ala, mego gampang kecil, ame sepulang. Makanya kata Al-Imam, kata Imam Abi Abbas, kata Imam Abi Abbas radhiyallahu anhu, yuksaru dzikru abwabur raja, banyak-banyak zikir ya, abwabur raja, pintu daripada pintu ya kasih sayangnya Allah, pintu daripada pintu redhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya kata Imam Abi Abbas radhiyallahu anhu? Amin Allahumma amin. Zikirnya cuma gampang, arabtu an uhibbaka ila khalqika. Zikirnya tiap hari gitu aja. Dia mengharapkan dirinya cinta kepada orang lain seperti dia cinta kepada orang lain, dia cinta kepada diri sendiri. Kot gopar tulak. Tuh Allah ampunin dosanya. Dia mengharapkan tiap hari, ya Allah jadikan diri aneh ya Allah, aneh bisa cinta sama orang lain, aneh bisa mahabbah, bisa cinta yang luar biasa kalau orang lain, seperti aneh mencintai diri sendiri. Kot gopar tulak. Allah langsung ampuni itu dosa semuanya. Allah langsung kabul semua dosanya. Paham? Rezeki artinya rezeki gampang. Luasin wadah. Wadah di mana? Diri kita. Banyak minta maaf orang. Gak kabul hajat kita kenapa? Dendam. Ya, kebencian. Yang masih ada. Apalagi sampai sama orang tua, apalagi sama saudara. Aduh, bikin susah hidup. Hidup ini susah. Ya. Kumpul begini kita tobat, maafin gue ya. Maafin salah gue. Makanya jangan tunggu terus setahun sekali kita. Setahun sekali tuh lebaran tuh ya. Lebaran, gua minta maaf jangan. Ketemu ya, mau sebulan sekali ya, kapan aja ketemu. Maafin. Kita nggak tahu ya, langkah kita, ucapan kita, gerak gerik kita semuanya nyakitin dia, maafin gua, maafin. Gitu. Sebelum kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita aja dah ya. Ya, mau nanti jalan lama lu mau baca kitab lu. Kita kacau deh lu baca kitab. Bukan, malam nelpon. Udah jalan lama jangan ya lu. Subhanallah, paham ilmu dua ilmu. Kalau orang dan nikmatnya ilmu, dia ngerasain nikmatnya ilmu. Oh gak makan. Ada seorang waliullah Ta'ala, cerita dikit ya. Seorang waliullah Ta'ala yang sering masih hidup, Habib Jan bin Smith. Oh Habib Jan bin Smith kan masih hidup di Mekah. Ada pertanyaan dari muridnya, Ba'da Johor. Ada pertanyaan dari murid Ba'da Johor. Ya, nggak bisa jawab. Entah ya, ada masuk kamar dulu. Kamarnya samping masjid. Masuk kamar dicari tuh kita. Dia belajar semua. Keluar nggak ada orang. Isya lebih. Saking nikmatnya. Dia belajar. Isya baru keluar. Kemana itu orangnya? Paham? Ilmu tuh ilmu. Aneh ngaji di sini begitu juga. 3 orang, aneh ngaji bertiga nggak lama. Cuma 3 orang nggak banyak. Ini nggak perlu orang banyak. 3 orang ujian kasih Allah Ta'ala. Ya kan? Ngaji aneh mulai dari jam 1, kelar jam 3. Nggak berasa itu. Kenapa? Nikmatnya ilmu. Ya, kalau ngomong ada faedahnya nih. Nikmat. Mudah-mudahan kita Allah jadikan orang-orang yang cinta sama ilmu, orang-orang yang bisa ngamalin ilmu, membawa sampai akhir hidup kita min ahlil ilmi wa alil khair. Tutup ya. Tutup ya. Mempunyai kiri, mempunyai